Nah, ini tentang pembebanan untuk gerbang digital, dan nanti kita akan melihat bagaimana cara menghitung fan out. Nah, ini salah satu pembebanan pada IC digital. Ini IC gerbang NAND dengan VCC 5 volt. VCC 5 volt. Nah, di IC itu nanti ada kaki VCC, ada kaki ground. Ya, meskipun nanti kalau di rangkaian di simulasi ini tidak akan pernah digambar nih ya IC tegangan untuk VCC dan groundnya, yang digambar hanya input dan outputnya saja. Nah, ini kita contohkan IC ini nanti akan mengeluarkan logika 1. Kita contohkan mengeluarkan logika 1. Nah, dalam kondisi tanpa beban, logika 1 itu mestinya tegangannya 5 volt. Itu kalau IC-nya masih normal ya. Nah, sehingga nanti kalau dicek kok tidak 5 volt atau jauh dari 5 volt lah, nanti dipertanyakan kualitas IC tersebut. Jadi suatu IC itu kalau outputnya tanpa beban ya dengan VCC 5 volt, mestinya output itu ya sama dengan 5 volt. Ya. Logika 1 ya tegangan tertinggi outputnya itu 5 volt. Nah, 5 volt itu nanti masih diberi toleransi. Dia bisa turun sampai minimal 2,4. Ya, jadi kalau nanti ada beban, nanti boleh turun sampai 2,4. Ini 2,4 ini ya ini batas minimal yang dapat dinyatakan aman ya, karena nanti untuk masukan itu dapat mengenali 2,0 ke atas itu sebagai logika tinggi, sehingga ini ada semacam cadangan, ada semacam spellingnya. Nah, itu mestinya kan seperti itu mestinya. Nah, ini contohnya, ini di IC 7400 VOH-2,4 ini ya, VOH-2,4, VIH itu 2,0. Nah, ini ya, jadi dia mengeluarkan logika tinggi, tegangan minimalnya 2,4. Ya, berarti minimal 2,4, maksimal 5. Dia menerima logika tinggi minimal 2,0. 2,0 ke atas itu logika tinggi. Ya, sampai 5. Ini akan dikenali sebagai logika tinggi. Saat mengeluarkan logika tinggi, itu arus maksimalnya IOH max 400 mikroampere. Nah, ini kebanyakan datasheet itu sekitar ini ya, untuk seri 7400 ya. Nah, kemudian kalau dia itu IIH itu saat diberi masukan logika tinggi, dia harusnya 40 mikroampere. Nah, sekarang kita coba untuk dipasang di rangkaian. Ini seakan-akan kita mencoba memasangnya ke rangkaian. Nah, ini dalam kondisi tanpa beban ya, dalam kondisi tanpa beban itu kira-kira seperti ini. Load-nya itu 0, output-nya itu 5 volt, IOH yang keluar ya 0, ini kan nggak ada bebannya. IIH juga 0. Nah, sekarang kalau ini kita sambung ke satu gerbang. Nah, ini kita sambung ke satu gerbang seperti ini. Ini gerbang yang sama ya, seri 7400. Dalam datasheet itu tertulis kalau ini itu suatu IC 7400 diberi masukan high IIH ini ya, diberi masukan high IIH itu harusnya 40 mikroampere. Nah, ini yang masuk ke sini 40 mikroampere ini ya, IIH 40 mikroampere. Yang masuk ke sini 40 mikroampere, nah berarti yang di sini pun juga 40 mikroampere ini kan, karena ini cuma satu bebannya masuk ke sini. Nah, karena output itu diberi beban, tegangannya turun. Tidak lagi 5 volt tapi 4,7. Ya, 4,7. Ini hanya untuk gambaran kita ya. Artinya mungkin kenyataannya tidak akan segini ya, tapi ini hanya gambaran kepada kita. Tapi kira-kira seperti ini. Penurunan tegangan itu seperti ini, hampir sama seperti penurunan tegangan kalau power supply itu diberi beban ya. Nah, ini power supply tanpa beban 5 volt diberi beban 1, tegangannya turun 4,7. Oke, kita pasang lagi gerbang yang lain, berarti bebannya ditambah menjadi 2. Nah, IC 7400 kalau diberi logika tinggi menarik arus 40 mikroampere. Oke, 40 ini masuk, ini 40 juga masuk. Totalnya 80. Oh, sorry. Totalnya 80 ini ya. Totalnya 80 ini ya. 40, total 80. Karena arus yang keluar lebih besar, tegangannya turun lagi jadi 4,4.
turun ya, semakin besar arus keluaran semakin turun tegangannya. Tambah lagi bebannya. Berarti ini turun, tegangannya semakin turun ya. Total arus yang keluar semakin besar, 120 mikroampere. Ya, karena masing-masing kan 40. Ya. Kemudian tambah beban lagi. Ya otomatis ini akan semakin turun ya. VOA semakin turun, arus output ini tinggal dikalikan aja. Ya, kira-kira seperti itu kira-kira ya. 4 gerbang ya berarti ini 160 mikroampere. Oke, tambah beban lagi. Nah, ini kok turun ini. Nah, sekarang ini kan tegangannya semakin turun. Ya, kalau tadi 4 gerbang itu 3,9, kalau 5 gerbang jadi 3,6, semakin turun. Karena ini tegangan turun, otomatis arus yang masuk ini pun turun sedikit gitu ya. Nah, ini yang arus masuk turun sedikit. Sekarang arus yang masuk ke setiap gerbang ini jadi 39 mikroampere. Kenapa kok turun? Ya, kalau tegangan turun pasti arus turun. Meskipun penurunan arus itu tidak mengikuti hukum Ohm ya, tidak linear sebagaimana hukum Ohm, karena ini rangkaian di sini kan tidak linear. Ini kan ada kalau rangkaian linear itu kan yang terdiri dari resistor ya. Beban kalau hanya resistor maka nanti linear mengikuti hukum Ohm. Tapi karena ini tidak linear, ada dioda, ada transistor, maka tidak mengikuti hukum Ohm. Tapi di sini tetap akan berlaku bahwa kalau tegangan turun, itu arusnya juga akan turun. Tadi tegangannya di sini 3,9, arusnya 40. Ini 3,6, arus masing-masing gerbang hanya 39. Turun ini. Arus masing-masing gerbang yang masuk ini. Loh ini nggak cocok dengan ini Pak. Cocok. Ini kan arus maksimal. Jadi kalau gerbang itu diberi logika 1, itu arus maksimal yang masuk itu 40. Dengan itu hanya berlaku jika logika 1 itu tadi 5 volt ini ya. Kalau ini kan pada saat ini 5 volt, tapi kan 40. Tapi kalau logika satunya tidak 5 volt, ya enggak 40, pasti turun. Nah ini, turun. Ini contohnya di sini turunnya sekarang menjadi 39 mikroampere. Oke, ditambah lagi bebannya. Nah, berarti arus IOH semakin besar ya, 234 mikroampere. Tegangan semakin turun. Ya, beban semakin besar, tegangan semakin turun. Tambah lagi bebannya. Wah, ini harusnya semakin besar, semakin turun juga tegangannya, tapi masih aman, 3,1. Ini kan minimal 2,0. Ya. Oh, sorry, 2,4 ya. Jadi untuk IC ini itu dalam datasheet-nya itu mengeluarkan logika 1 itu minimal tegangannya 2,4. Ini masih 2,8, masih aman. Ini ada 8 gerbang 2,4. 2,8. Tambah lagi. Nah, ini. Jadi, ini kok semakin turun lagi? Lah, ini tegangannya semakin turun. Ini tegangan semakin turun, ya harus semakin turun ini. Semakin turun. Harus yang masuk ke gerbang semakin turun. Nah, ini contohnya ini harus yang masuk ke gerbang ini 38 mikroampere. Total arusnya segini ya. Nah, ini sudah ya agak warning ya. IOH maksimal 400, ini sudah 342. Nah, ini warning ini kan. Oke, 9 tambah lagi bebannya. Wah, ini jadi arusnya jadi besar sekali nih ya, 370 mikroampere. Tegangannya 2,4. Nah, ini sudah mentok paling bawah tegangannya ya, limit paling bawah. Arus yang masuk gerbang juga turun ya. Kalau kita tambah lagi bagaimana? Ya nggak apa-apa, tambah lagi. Nah, ini sudah di warning ini. Di warning bagaimana? Nah, ini arus yang keluar itu sudah melebihi batas ini. Ya, sudah melebihi batas. Nanti IC-nya bisa panas. Nah, sebagai resikonya, karena arusnya melebihi batas, tegangannya turunnya di bawah ini. Logika 1 itu minimal 2,4, ini sudah 2,2. Jadi, tegangan keluaran saat logika tinggi itu bisa turun di bawah ini, itu bisa dikarenakan ini bebannya terlalu besar. Dia terlalu banyak, terlalu besar mengeluarkan arus. Arusnya ini ya, ini melebihi IOH max, maka tegangannya turun di bawah
IOH, VOH min. Nah ini. Nah, kondisi ini ya ini mestinya dihindari ya, mestinya dihindari. Kenapa? Karena VOH itu sudah melebihi, sudah kurang dari VOH min. Ini nanti tegangan ini yang lebih rendah dari VOH min itu nanti bisa mengakibatkan ini ya, nanti kalau ada gerbang di sini ini mungkin mengenalinya tidak logika 1 tapi bisa mengenali logika 0 karena masuk terlarang. Nah, kemudian arus yang lebih besar dari IOH mak ini bisa mengakibatkan IC ini panas nanti. Ya, panas nanti lama-lama bisa terbakar kalau panas gitu kan. Nah, maka pembebanan ini sampai berapa ini? Sampai 11 beban tidak diperbolehkan. Oh, berarti maksimal berapa? Oh, berarti itu maksimal cuma 10 berarti maksimal. Nah, seperti ini aja. Nah, ini beban yang aman itu seperti ini. Ini aja sudah mepet sekali nih ya, sudah mepet dengan batas VOH min. Ini juga ini sudah IC-nya sudah agak panas ini ya karena ini kan 370 harusnya keluar maksimal cuma 400. Nah, kan sudah limit sekali. Nah, ini batas maksimalnya seperti ini sehingga maksimal load-nya itu cuma 10. Ya, ini maksimal load-nya 10. Maksimal bebannya itu adalah 10. Nah, sekarang 10 itu dinamakan dengan fan out. Jadi ini fan out adalah didefinisikan sebagai maximum number of logic input that an output can drive reliably. Ya, jadi dia agar nanti dapat mendrive output dengan reliable. Reliable berarti apa? Terpercaya ya, dapat benar, dapat apa? Robust atau benar gitu ya, benar datanya gitu ya. Nah, itu maka di sini fan out-nya adalah 10 ini ya. Nah, ini 10. 10 ini berarti fan out-nya. Nah, berarti nanti kalau IC ini kalau mau ini IC 7400 kalau mau dipasang IC yang seri sama 7400 maka ini jangan melebihi 10. Kalau 10 itu nanti sudah mencapai maksimalnya. Nah, ini. Nah, kenyataannya, nah ini kenyataannya ya. Ya, kalau Bapak-bapak mungkin menggunakan IC-IC yang kelas komersial, nah ini sebenarnya ya jangan 10 lah. Kalau fan out 10 ya maksimal 5 gitu ya. Kalau kelasnya komersial. Kalau menggunakan kelas industri ya mungkin bolehlah 10 karena lebih bagus ya. Apalagi kalau menggunakan kelas militer itu wah boleh sekali itu sangat reliable ya. Jadi kalau kelas-kelas apa kelas komersial itu kan yang sering dijual di toko-toko elektronik gitu ya, itu kelas komersial. Kalau yang kelas industri kan biasanya belinya partai banyak. Nah biasanya ya ya yang menggunakan itu ya pabrik-pabrik elektronik itu biasanya menggunakan kelas industri. Nah sehingga kalau kalau itu ya kalau kita mempunyai perangkat elektronik itu biasanya di dalamnya itu menggunakan komponen kelas industri. Kelas industri berarti lebih reliable. Nah, kalau komponen elektronik itu rusak, kita ganti IC-nya kita beli di toko elektronik dekat kita. Nah, biasanya toko elektronik menggunakan kelas komersial. Nah, makanya kalau ada barang elektronik rusak, kita ganti komponennya menggunakan kelas komersial, nah, nanti nggak lama rusak lagi nanti. Kenapa? Itu kelasnya kan beda. Nah, itu. Jadi, kalau komponen elektronik rusak itu kalau nanti diganti dengan kelas yang tidak industri ya nanti ya akan cepat rusak lagi nanti kelasnya beda. Contoh yang apa tuh yang paling nyata di datasheet itu kan suhunya ya. Kalau kelas komersial biasanya sampai 85 derajat. Kelas industri sampai 105 biasanya. Kalau kelas militer sampai 120 derajat kalau nggak salah ini. Nah, itu kan dari situ sudah beda gitu ya. Kalau kapasitor ya berarti kelas komersial nanti kalau elko itu ya cepat keringnya kalau dipasang di apa komponen yang panas. Tapi kalau industri ya lebih awet gitu ya, apalagi yang komersial gitu kan. Nah itu jadi itu fan out itu seperti itu. Jadi ini merupakan load yang boleh dipasang maksimalnya. Kalau ya amannya kalau kita praktek ya ini maksimal separuhnya lah ya 10 ya paling paling dipasang 5 aja jangan melebihi 5. Sama aja kalau kita itu ya menggunakan trafo itu output 10 ampere ya kita pasang bebannya 5 saja lah itu udah panas ya. Tapi kalau menggunakan trafo yang bagus ya mungkin 10 berani 10 ya.
Kalau yang mereknya Era itu, wah, itu tidak boleh nyebut merek ya sebenarnya ya. Kalau di tempat kami itu ya itu merek yang itu tuh nanti biasanya anu ya lebih andal 10 ya berani keluar 10 gitu ya. Tapi harganya mahal memang dan lebih berat itu biasanya. Nah, ini fan auto itu seperti itu. Nah, kalau di apa buat apa semacam rumusnya ya mudah aja gitu kan. Ya, itu. Jadi fan out itu nanti harus dipertimbangkan kondisi high dan low ya. Ini cara ngitungnya gampang aja. Arus output maksimal 400 mikroampere, output maksimal ke sini. Output yang ditarik itu 40. Nah, berarti ini bagi ini aja ketemu 10. Nah, 400 dibagi 40 ketemu 10. Nah, berarti fan out sama dengan 10. Tapi fan out itu juga nanti harus kita pertimbangkan kondisi high sama kondisi low. Ini kondisi high. Oke, dalam keadaan logika high, ini maksimal value-nya 10. Kalau kondisi low-nya bagaimana? Nah, ini kondisi low juga harus kita perhatikan. Ini ya, datasheet-nya saya ambil datanya lagi. Ini ada VOH, VIH, VOL, VIL. Nah ini yang nanti yang berhubungan dengan vendor itu IOL. IOL itu arus pada saat logika low, rendah. Arus keluaran saat logika rendah. Itu berapa? Oh, ternyata maksimal 8 miliampere. 8 miliampere itu arus maksimal keluaran saat mengeluarkan logika rendah. Itu 8 miliampere. Nah, sementara itu, kalau suatu gerbang diberi logika rendah, itu dia menarik arus sekitar maksimalnya 400 mikroampere. Jadi, keluarnya maksimal 8 mili, menariknya cuma 400 mikro. Nah, ini kan kalau di logika ini kan wah berarti ini kan outputnya bisa banyak ini ya. Maksimal 8 mili yang keluar yang ditarik per gerbang 400. Nah, berarti gerbangnya kan bisa banyak nanti gerbangnya. Nah, jadi fan out kan keadaan low itu ini rumusnya IOL maksimal dibagi IIL maksimal. Ini menjadi berapa itu? Menjadi 20. Nah, berarti logika tinggi itu boleh dihubungkan bebannya itu yang boleh terhubung adalah 10, fan out 10. Logika rendah, fan outnya 20. Berarti logika rendah itu mampu mendrive sampai 20 gerbang. Yang dipakai yang mana? Yang paling rendah yang dipakai supaya lebih aman ya. Ya, overall fan out chosen to be 10, 10 ya, because it's lower on the two value. Jadi ya dipakai yang rendah tuh. Kalau dipakai yang tinggi ya yang akhirnya nanti bermasalah. Nah, maka ini dipakai yang rendah. Berarti fan out sama dengan 10. Fan out 10 berarti nanti ya kalau nanti untuk logika rendah ya lebih aman. Yang logika tinggi kalau dipasang 10 gerbang ya nanti sudah mepet sekali. Nah, itu. Jadi fan out itu jadi fan out itu merupakan kemampuan suatu output untuk dihubungkan ke gerbang yang lain. Nah, cara menghitungnya adalah dengan untuk fan out logika tinggi itu EOH max dibagi IIH max ya. Kemudian untuk logika rendah IOL max dibagi IIL max. Nah, itu. Nah, sehingga nanti ketemu di sini. Nah, sekarang ini mungkin yang harus diperhatikan IOH max, IOH yang mana gitu. IIH itu IIH yang mana? Nah, nanti ini yang harus diperhatikan karena ya beberapa mahasiswa kami itu juga ada yang loh ya, ada yang salah ini ya. Ya, ini kebetulan sama ini ya, 7400. Ya, tapi kalau ini beda. Ini 7400 ini misalnya ini 74LS00. Wah, ini beda nanti. Nah, berarti yang harus diperhatikan IOH itu IOH untuk keluarannya. Ya. IIH itu IIH yang ini. Ya, IIH bebannya. Ya. IOH kok yang di sini? Ah, ini kan output. Arus output high. Berarti IOH yang ini. IIH itu IIH ya yang inputnya ini. Nah, ini. Nah, kalau inisialnya beda bagaimana? Ini misalnya 7400, 74LS00, 74ALS00. Wah, beda ini ya. Berarti harusnya beda-beda ini harusnya nanti. Ini harus ke sini beda. Berarti harus dijumlahkan satu persatu.
buka datasheet, kemudian jumlahkan satu persatu. Nah, baru nanti ketemu fan out-nya berapa. Ya, itu mungkin nanti agak agak sedikit rumit gitu ya kalau seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Loh, kalau ini memang saya itu butuhnya sampai 20 gerbang, ya. Saya butuhnya 20 gerbang. Tapi kok ini tidak mampu. Nah, terus bagaimana solusinya gitu. Nah, ini. Nah, nanti kalau seperti itu ya nih, contohnya ya, ini saya butuhnya 20 gerbang, berarti 20 kali berapa ini? 20 kali 4 kali 40, 800 mikroampere butuhnya ini ya. Ya, 800 mikroampere arus yang keluar ke sini. Nah, ini maksimal cuma 400 deh. Bagaimana terusan seperti itu? Nah, nanti kita bisa memasang buffer di sini ya. Buffer. Buffer itu nanti untuk memperbesar arus. Ya, ada yang menyebut ada datasheet yang menyebut line buffer gitu ya. Ya, ini. Jadi buffer itu nanti gunanya untuk memperbesar arus. Buffer untuk memperbesar arus sehingga nanti di sini arusnya ini cuman kecil, nah tapi nanti keluaran dari buffer itu nanti bisa besar. Nah, itu. Atau kalau mau memperbesar arus ya ini kalau misalnya apa di PCB-nya itu terbatas ya, kita tidak mungkin menambah komponen. Gimana kalau seperti itu? Nah, ini terpaksa kita ganti dengan seri yang IOH-nya besar. Seri yang IOH-nya besar. Loh, kalau diganti seri IOH-nya besar, nah misalnya cari yang IOH-nya besar ya. IOH besar itu ada nggak IOH besar? Nah, ternyata untuk IOH besar itu juga tidak semudah yang kita bayangkan ya, tidak. Nah, ini. Nah, di diktat tadi itu ya. IOH-nya besar. Besar itu berapa besar itu? IOH. Nah, ini cuman ini satu maksimalnya. Dua, lumayan dua ya. Nah, ini yang seri TTL. Nah, kalau nanti memang seri TTL tidak mencukupi, ya ganti SIMOS. Loh, ganti SIMOS berarti karakternya beda, Pak, karakternya. Nah, cari SIMOS yang karakternya sama dengan TTL. Apa? Ini yang seri T ini. Bisa menggunakan seri 74 HCT. IOH-nya berapa ini? 4 ya. Kalau TTL kan IOH-nya kan maksimal berapa? Ini 2 ini ya. Seri AS ini kan 2 IOH. Nah, kalau yang CMOS IOH itu ada yang 4. Nah, ini seri HCT ini. Atau seri ACT. Wah, ini besar lagi nih, 24 miliampere. Wah, ini kalau kalau dilihat dari perbandingan ini sama ini AC-nya lebih mahal ini pasti ini kan. Nah, itu. AC ini pasti lebih mahal ini sampai 24 miliampere ya. Ada parameter T, nah ini nanti ini merupakan TTL compatible. Berarti dia langsung bisa menggantikan IC TTL. Sehingga kalau di sini tadi, nah ini TTL, nah langsung dicopot ganti yang CMOS. Ini contohnya 7400, nah langsung ganti aja 74 HCT. Tadi apa seri apa? Seri HCT ya ya HCT atau ACT. Nah, itu boleh. Langsung diganti, ini langsung copot, langsung diganti seri HCT, ACT, itu boleh. Pin pasti sama, karena ada T itu berarti TTL compatible. Nah, itu. Loh, berarti kalau mau bagus, mendingan semuanya diganti seri HCT, Pak. Ya boleh, nggak apa-apa. Ini seri ganti HCT semua, aman itu. Tapi harganya ya mahal nanti kalau seri HCT gitu kan. Nah, itu. Nah, itu tentang digital loading itu seperti itu ya. Jadi ini logikanya kan hampir sama dengan logika kalau kita itu mempunyai power supply ya. 5 volt diberi beban, tegangannya turun. 0 volt bagian ground bebannya semakin besar, maka 0 volt pun nanti bisa terangkat naik gitu kan. Jadi logika nolnya nanti tidak nol tapi bisa bisa naik nah, gitu. Logikanya sama dengan untuk power supply. Nah, itu materi kita tentang tentang IC digital ya di bab 1 ini.
Ya, bab 1 ini. Nah, ini seperti ini. Bab 1 berarti kita sudah membahas ini secara keseluruhan. Nanti monggo nanti dicoba tadi soalnya tadi ya. Nanti saya tampilkan di Elena aja. Saya copy, saya masukkan ke Elena untuk soalnya. Nah, kemudian nanti bab 2 nanti kita masuk ke decoder nanti ya. Decoder, ini konsep decoder, kemudian nanti yang kaitannya dengan untuk aplikasi ini yang decoder ke 7 segment. Nah, ini decoder ke 7 segment, ini 7 segment. Ini kemarin juga saya keluarkan sebagai tugas sebagai UTS ya. Ada yang decoder ke LCD 7 segment juga ada ini. Nah, ini. Nah, itu nanti untuk bahasan besok kita bahas untuk soalnya tadi ini ya. Jadi soalnya nanti akan saya tampilkan di Elena ini 79 dan soal khusus ini nanti. Nanti saya tampilkan di Elena nanti biar mudah diaksesnya. Baik, saya kira untuk hari ini sampai di situ. Monggo kalau ada yang mau bertanya